Adik-adik semua, Ya. jangan takut ya, karena sekarang ini untuk masa depan adik-adik. Ini ambigu Iya, kan? ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali di podcastnya Umpar di Mindsetmu, mengupas informasi nyata disertai suguhan edukasi terkini. Sebuah tayangan yang terbitnya 1 kali 1 semester. Luar biasa gak ya? Luar biasa. Baru lagi kita buat ini, Amin. Jadi terakhir buat kapan? Tahun lalu kayaknya. tahun lalu karena kesibukan teman-teman. Kayaknya edisi terakhir kemarin rambut saya masih pendek. Ini Pendek, belum sempat cukuran. Semakin memperlihatkan kalau baru lagi bikin. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ada Aming. Iya, nama lengkapnya. Nama lengkapnya Muhammad Amin Lassa. Muhammad Aming Lassa. Iya, Aming ini juga kalau nggak salah alumni juga ya. Alumni tahun 2019. 2019. Iya. Berarti pas Aming selesai, panas-panasnya Pilpres sudah ada. Betul. Dukung siapa kemarin? Wah, tidak boleh. Masa Ya. pertanyaannya di situ ya. Jadi kenapa hari ini teman-teman sekalian kita undang Aming? Karena hari ini kita punya tema spesial ya, seputar dunianya Aming. Iya, dunia apakah itu? Dunia keluarganya Aming, dunia lainnya, kita mau bahas seputar public speaking. Ya. Jadi public speaking apa nih? Public speaking Aming. Saya enggak terlalu ini nih, enggak terlalu Padahal masternya ya. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Kak Taufik dan seluruh tim sudah mengundang saya datang ke sini. Dan ini juga suatu kebanggaan saya sebagai alumni. Ya. Tentunya bisa berpartisipasi di Mindsetmu. Iya. Dan kalau berbicara tentang public speaking itu umum sih Kak ya. Iya. Kalau kita berbicara tentang public speaking itu teorinya pasti jelas teori yang sama. Cuma yang membedakan adalah bagaimana cara kita mendeliver. Mendeliver. Kata kunci. kunci. Nanti tulis di sini ya. Tim ininya, kreatifnya, mendeliver. Oke. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang public speaking itu adalah pengalaman juga. Pengalaman. Kalau kita punya pengalaman itu harus disertai dengan teori juga. Karena kalau kita learning by experience, saya pikir itu tidak cukup. Karena harus ada teori yang menunjang. Betul. Jadi kalau pengalaman sudah mumpuni, kemudian ditambah dengan teori, pasti itu adalah satu paket yang komplit. Iya, betul. Tapi seputar dunia public speaking ini kita sederhanakan aja ya, jangan sampai ada teman-teman yang masih begitu kurang ini apa sih public speaking, dasarnya maksudnya ini apa ini public speaking, dunia tentang apa ini maksudnya? Kalau berbicara tentang dunia itu sangat luas. Public speaking itu mencakup banyak hal. Kalau kita melihat dari tujuan, ada banyak orang menggunakan public speaking untuk mempengaruhi orang, kemudian edukasi, contohnya seperti guru, dosen. Kalau mempengaruhi seperti influencer atau selebgram, kemudian presenter, MC, penyiar, itu mencakup keseluruhan tentang public speaking. Tapi kalau berbicara tentang public speaking di keseharian saya lebih fokus ke MC. Karena sekarang pekerjaan sampingan saya sebagai MC sambil iya dong. Rugi dong kalau ente punya event bukan Aming yang di calling buat MC-nya. Oh, jadi public speaking ini dia lebih menekankan kepada seni retorika mungkin. Betul, maybe ya, seni atau berbicara. Seni berbicara. Emang harus ada punya talent khusus ya saat kita mau ngomong depan orang atau apa begitu? Harus sih sebenarnya Kak. Karena kalau kita melihat orang berbicara, ada orang yang berbicara tanpa teknik. Ada orang yang berbicara tanpa teknik. Jadi kalau kita bisa membedakan public speaking seseorang, kadang orang ada yang lancar berbicara, tapi tidak mempunyai teknik. Lancar berbicara tapi tidak mempunyai teknik, tidak terstruktur. Tidak terstruktur. Jadi kalau kita memiliki
teknik public speaking yang bagus, itu saya jamin kita bisa membuat orang mendapatkan perhatian kita. Wah, ini penting sekali ya. Betul. Penting sekali. Terutama banyak banyak hal-hal yang membutuhkan skill public speaking. Betul dunia sekali, marketing mungkin, dunia marketing sangat penting. Dunia entertain mungkin, dunia broadcaster dan lain-lain. Bahkan kalau tidak salah, meskipun adik-adik mahasiswa mau kalau kunjungan ke dosen untuk menjelaskan skripsinya, konsul, mungkin harus punya ini harus juga, memang punya teknik berbicara yang baik di depan dosen. Berarti public speaking ini dia lebih lebih mengedukasi kita tentang bagaimana teknik menyampaikan pesan kepada seseorang supaya si penerima pesan bisa menerima dengan baik. Kalau si penerima pesan bisa menerima dengan baik, otomatis akan ada feedback yang berlangsung terhadap dua orang ini. Kalau misalkan kita menyampaikan sesuatu ke orang, terus orang itu tidak mempunyai umpan balik atau feedback ke kita, itu artinya dia tidak paham dia tidak paham, mungkin cara menyampaikan kita kurang tepat. Tapi kalau kita menyampaikan dengan baik, dengan teknik yang baik, pasti akan terjadi yang namanya percakapan, umpan balik dari si penerima pesan, atau minimal si penerima pesan tertarik. Oh, ini bahas apa? Oh, ini ya rules utamanya public speaking, bagaimana menjelaskan atau menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa sih dasar-dasar yang minimal harus ditahu lah sama orang yang ingin mengembangkan teknik public speaking self-nya. Public speaking self. Oke, jadi kalau kita mau memperdalam atau meningkatkan ilmu public speaking kita, yang pertama kita harus mengenali diri kita. Di mana kekurangan kita, dan setelah itu kita benahi, kita evaluasi diri kita. Kalau kita sudah mengetahui di mana kekurangan kita, kita isi. Contohnya, kekurangan saya kadang nervous atau gugup ketika berhadapan dengan orang banyak. Itu kekurangan banyak orang. Kekurangan banyak orang. Dan saya kalau misalkan berbicara, kadang saya kebanyakan mikir. Itu semua ada teknik dan solusinya, Kak. Kalau misalkan kita kadang nervous atau gugup, itu mungkin kita kurang latihan. Kita kurang bersosialisasi dengan orang. Oh, berarti ini cocok ya, misalnya adik-adik yang mau konsul sama dosen, latihan dulu dong. Minimal bagaimana ya? Minimal permisi, Pak. Iya, permisi. Atau minimal saya nih, Ming, kadang menelpon ke dosen saja. Itu saya enggak tahu apa yang mau saya bilang. Iya. Masa saya mau bilang, Pak, posisi? Masa salah. Atau apa begitu. Jadi harus ada latihan dulu. Iya, harus latihan. Kemudian itu kadang juga kota tingkat kalau misalkan mau mengirim pesan kepada dosen pasti dipikir berulang-ulang baru dikirim. Padahal itu tulisan loh. Bagaimana kalau kita berbicara, pasti dipikir berkali-kali lipat sebelum kita menyampaikan apa yang kita sampaikan. Ini yang banyak dikeluhkan sama dosen-dosen di ruang lingkup Unpar terkait public speaking, tapi spesialnya attitude. Anak-anak sekarang kadang yang menjadi persoalan bagi para dosen, anak-anak sekarang kadang minim attitude. Sebenarnya bukan minim attitude sih, kurang edukasi tentang bagaimana mengetik yang baik dan benar, atau menyampaikan sesuatu yang baik dan benar. Kira-kira bagaimana sih tolak ukurnya itu? Kalau misalkan kita berbicara tentang bagaimana yang baik, semua orang punya pandangan baik masing-masing. Tapi kalau dari segi umum itu harus kita permisi terlebih dahulu. Contohnya, misalkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabe Pak, perkenalkan dirinya siapa dan apa tujuannya. Setelah mengirim pesan itu tidak disertai, harus ditutup juga dengan salam, mungkin selamat sore, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Seperti itu supaya orang yang membaca pesan kita itu juga punya respect yang bagus kepada kita. Beda kalau kita langsung kirim pesan tanpa salam, tanpa penutup, kadang dosen juga malas untuk balas, dan akhirnya dosen disalahkan, dosennya tidak menghiraukan dan mengabaikan pesan saya. Ini yang kadang terjadi. Banyak mahasiswa yang mengeluh, dosen saya susah ditemui, dosen saya slow respon. Mungkin sebaiknya kembali ke diri dulu, maksudnya lihat dulu, tinjau dulu bagaimana cara Anda berkomunikasi membuka dengan komunikasi. Iya.
Itu ya dunia yang sedikit dunia tentang public speaking. Jadi harus dipahami juga tentang itu. Kemudian kalau teman-teman juga kadang, Kak, saya kalau misalkan berbicara kebanyakan berpikir. Mungkin teman-teman yang pertama kurang membaca, kurang memiliki banyak kosakata sehingga teman-teman kurang untuk mendeliver atau menyampaikan sesuatu. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman ini kalau misalkan kita mau mengurangi verbal graffiti namanya. Yang seperti itu ya. Itu kita harus menyelaraskan atau mensinkronkan otak kita dengan mulut kita. Kita harus memikirkan baik-baik apa yang mau kita sampaikan. Jangan kita membicarakan sesuatu tanpa memikirnya terlebih dahulu. Nah, ini yang susah. Bagaimana caranya mengontrol antara bibir dan pikiran kita. Bahkan, jadi kita harus pikir baik-baik dan betul-betul terstruktur apa yang kita sampaikan. Contohnya saya mau menyampaikan, contohnya marketing. Kalau marketing itu pasti sudah menyiapkan bahan untuk disampaikan. Jadi dia tidak akan dan kaku untuk menyampaikan sesuatu atau menjual sesuatu. Minimal menguasai basic-basic yang dia ingin sampaikan. Betul. Tapi terkadang ada orang juga ya yang sebenarnya dia kuasai apa yang ingin dia sampaikan. Dia tahu apa yang mau disampaikan, tetapi itu tadi deliverynya pengantarnya itu yang kadang belepotan. Ini yang kadang kita lihat ini biasa ya. Kadang saya lihat seorang magister, doktor, bahkan profesor. Sebenarnya kita tahu bahwa dia menguasai. Tapi ini loh struktur step by step yang dia sampaikan kadang bikin kita bagaimana nih ya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang ada saya juga pernah membaca beberapa ahli yang menyatakan bahwa public speaking itu bukan bakat dari lahir tapi bisa dilatih. Nah, jadi kalau teman-teman banyak yang beranggapan bahwa Kak, saya kurang mampu untuk menyampaikan sesuatu dengan baik, berbicara di depan umum. Teman-teman perlu berlatih aja, kurang berlatih dan kurang percaya diri. Teman-teman bagaimana caranya untuk membangun kepercayaan diri teman-teman, berikan afirmasi positif ke diri teman-teman bahwa saya bisa. Jangan terus pesimis, wah saya tidak bisa. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Teman-teman harus tanamkan di diri kalian selalu berpikir optimis dan berikan afirmasi positif kalau kalian bisa. Itu adalah kunci utamanya untuk tampil percaya diri. Berarti public speaking ini adalah sebuah hal yang di era 4.0 ini banyak sekali dibutuhkan ya. Misalnya bagaimana menyampaikan keinginan kita, bagaimana menyampaikan hal-hal yang kita memang ditugaskan misalnya untuk menyampaikan. Iya. Tapi Aming ini lebih fokusnya ke MC ya. MC. Sambil kuliah. Kebetulan saya bersama tim juga. Karena ada beberapa teman-teman di Instagram, di Facebook, kadang bertanya, Kak Aming belajar public speaking di mana? Kenapa bisa sampai saat ini masih eksistensinya di dunia MC public speaking masih bertahan sampai saat ini? Karena memang dari dulu saya selalu belajar bahwa apa yang saya pelajari hari ini akan saya tuai esok. Jadi teman-teman kalau misalkan belajar sekarang, jangan langsung mau instan hasilnya besok. Memang butuh proses yang lama. Mentang-mentang sekarang semua apa-apa instan. Kecantikan instan, aplikasi instan, order sesuatu instan. Ilmu tidak seperti itu sekali. Iya. Karena yang kita akan lihat ke belakang adalah proses kita. Itu akan membuat kita bangga bahwa bertahun-tahun saya melalui ini, itulah yang bisa saya petik proses yang menjadikan saya sampai saat ini gitu. Terus ini Ming, tadi saya tertarik dengan kalimatnya Aming, menguasai kosakata minimal kata-kata penghubung. Iya, kata-kata penghubung sama. Karena banyak juga teman-teman yang tidak bisa menggunakan kata di tempatnya, tidak menyesuaikan kata. Contohnya teman-teman yang kalau mungkin menjual ini harganya murah, itu harus diganti seperti terjangkau. Supaya bahasa kita lebih sopan dan lebih baik. Itu penggunaan bahasa, penggunaan kosakata yang baik. Tapi ada tidak trik-trik biar kosakata kita bisa lebih bisa lebih berkembang, lebih banyak? Kalau secara saya pribadi berbicara tentang belajar dari pengalaman, saya membaca buku yang lagi tren misalkan, dulu masih zaman-zaman yang Terelie, saya suka baca buku itu. Kemudian dari situlah mungkin kosakata kita bertambah. Kemudian teman-teman kalau suka
nonton, misalkan nonton pidato, nonton orang menyampaikan sesuatu, nonton baik-baik dan ambil yang bisa dipelajari. Contohnya kata-katanya, kata-kata baru yang menurut teman-teman, oh ini bisa saya gunakan nanti kalau ada acara misalkan yang cocok. Teman-teman bisa highlight semua, bisa dicatat, bisa diingat dan bisa dihafal. Oh iya iya iya. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita nonton itu bisa terekam Betul di sekali, Kak. memori kita untuk selanjutnya digunakan. Oh iya iya. Jadi teman-teman sekalian, dunia public speaking itu tidak hanya ada di dunia MC atau host, semua orang membutuhkan ya. Betul Semua sekali. orang membutuhkan public speaking. Bahkan saat kalian minta uang sama orang tua di rumah, Itu juga butuh teknik. butuh teknik loh, butuh teknik. Minimal cuci piring dulu ya, cuci piring dulu atau cuci motor, apa pel atap rumah ya. Terus Aming sekarang kegiatannya saya dengar-dengar lagi intens ya di dunia pengembangan edukasi tentang public speaking ya. Betul sekali, Kak. Karena kemarin itu kita kembali ke kemarin teman-teman banyak yang bertanya, Kak belajar di mana? Kak mau dong belajar sama Kak Aming. Nah, karena banyaknya teman-teman yang mau belajar, akhirnya saya memberikan wadah kepada teman-teman yang mau belajar public speaking. Ini yang mau belajar ini mungkin ada yang niat jadi selebgram mungkin, ada yang niat jadi host, ada yang niat jadi broadcaster mungkin atau apa? Kalau melihat dari platform yang kita kirim ke teman-teman, formulir, kita menyertakan alasan teman-teman bergabung dan apa harapan teman-teman setelah bergabung. Banyak yang bilang saya mau belajar jadi MC. Belajar jadi MC. Saya mau belajar berbicara di depan umum supaya tidak nervous kalau menyampaikan sesuatu. Kemudian banyak yang berharap bahwa nanti semoga bisa menjadi MC profesional juga, dan kita akan bimbing, kita akan pandu teman-teman untuk belajar. Jadi ada ini ya, ada ada edukasi khusus ya yang digodok sama Aming dan teman-teman. Dan teman-teman yang ikut kelas yang saya buat sama teman-teman, itu setelah mengikuti kelas teman-teman tidak langsung dilepas begitu saja. Kita ada online mentoring selama 1 tahun. Jadi kita akan lihat perkembangan teman-teman yang ikut sampai dan sejauh mana perkembangan teman-teman ikut setelah mengikuti kelas offline. Wah, langsung saja di follow Instagramnya ya. Instagramnya apa? Minasa. Minasa untuk mengupgrade public speaking Anda ya, atau skill-skill Anda seputar public speaking. Jadi di situ memang teman-teman yang minat di sana memang diberi edukasi khusus ya. Iya betul, diberi edukasi khusus karena kita 30% teori, 70% praktek. Jadi setelah kita berikan teori, teman-teman langsung bisa praktek. Kita kasih beberapa challenge supaya teman-teman bisa betul-betul belajar tentang public speaking, belajar bagaimana cara menjadi MC yang baik. Kita langsung kasih praktek supaya teman-teman bisa merasakan, oh ternyata begini rasanya. Kita kasih challenge supaya teman-teman bisa melawan ketakutan-ketakutan mereka pada saat berbicara di depan umum. Itu kalau berbicara depan umum itu, ini yang pasti banyak dikeluhkan sama pemirsa kita ya, tentang berbicara di depan umum. Jujur ini kita baru lihat orang yang datang, langsung, wih, dumba. Dumba. Ada itu yang yang grogi-grogi antara mau buang air besar dan air kecil, tapi tidak juga. Yang langsung keringat dingin di tangan semua. Kadang error semua itu konsep yang sudah ada di kepala. Apa tadi Musa bilang itu bagus sekali tadi. Ini bagaimana kira-kira ini dasar-dasar tekniknya biar nervous itu bisa terminimalisir. Iya, kalau kita mau sebenarnya tidak bisa menghilangkan nervous sih Kak, cuma kita bisa mengurangi. Yang pertama teman-teman perbanyak latihan, kuasai materi, kemudian teman-teman harus sering-sering latihan di depan cermin. Ini tips dari saya pernah waktu baru-baru masuk kuliah di Unpar, tahun 2014. Itu sebenarnya saya tidak mau berorganisasi Kak pertamanya. Tapi karena teman-teman saya mengajak, ayo kita berorganisasi. Supaya kita punya banyak kenalan, kita bisa bersosialisasi dengan orang, kita bisa tambah ilmu yang tidak bisa kita dapatkan di kelas. Akhirnya saya memberanikan diri jalan-jalan ke sekret, ketemu sama senior. Setelah itu diajak bicara, saya malu-malu Kak untuk bicara sama orang banyak. Setelah diajak untuk berbicara, berinteraksi, akhirnya ada kemauan di diri saya bahwa saya harus belajar berbicara, berinteraksi dengan orang banyak, karena ini suatu saat nanti akan menjadi modal saya kalau misalkan terjun di dunia kerja. Iya, betul. Dan setelah itu saya beli cermin. Karena saya mendapat
di salah satu buku kalau mau belajar berbicara di depan orang banyak harus latihan depan cermin. Akhirnya saya beli cermin besar, satu badan. Satu badan. Saya setiap mau ke kampus harus berbicara di depan cermin. Berbicara di depan cermin. Ini teman kos ini tidak teman kosnya atau dulu ngekos ya? Ngekos. Pasti heran kenapa cerminnya besar sekali. Untuk latihan. Mau buka salon ya, mau buka barbershop ya. Oh iya. Iya, jadi seperti itu latihan di depan cermin, kemudian setiap pagi harus memberikan afirmasi positif kepada diri kita bahwa hari ini harus semangat. Kita harus berbicara ke diri kita sendiri, harus semangat. Karena tidak ada orang yang menyemangati, jadi harus menyemangati. Tidak ada ayang yang menyemangati. Jadi harus menyemangati diri sendiri. Dan setelah itu Kak, setelah belajar di depan cermin akhirnya terbiasa berbicara sendiri. Kadang ketika naik motor ala-ala penyiar. Iya. Halo, selamat malam semua, kembali lagi bareng Aming. Padahal itu saya bukan penyiar. Cuma karena saya tertarik, setiap malam saya dengar radio, tertarik, wah orang kalau jadi penyiar radio ngomongnya lancar. Lancar, pasti keren sekali kalau jadi penyiar radio. Akhirnya saya selalu mencoba cosplay jadi penyiar radio di motor. Bayangkan kalau saya dari Parepare ke Sidrap, kalau pulang kampung setiap minggu habis satu siaran berjam-jam siaran tanpa putar lagu, didengar oleh diri sendiri. Dan memang itu menjadi salah satu cara untuk latihan berbicara di depan umum. Untuk latihan berbicara, menyampaikan sesuatu, apa yang ada di pikiran kita langsung kita utarakan. Nah, akhirnya kemarin pada saat ada penyiar radio. audisi penyiar radio, karena teman-teman saya keseringan mendengar saya siaran sendiri, teman-teman mendaftarkan saya di salah satu stasiun radio di Kota Parepare. Ini saya punya teman namanya Aming, cocok buat jadi penyiar. Dia melihat di salah satu sosial media bahwa ada lowongan rekrutmen untuk penyiar radio. Akhirnya dia minta KTP saya sama CV saya untuk dibawa ke kantor. Akhirnya untuk apa CV-nya, bilang sini saja. Akhirnya saya kasih CV sama KTP saya, dan setelah ada pengumuman langsung ada SMS masuk di saya, selamat Anda lulus administrasi. Akhirnya mau tidak mau langsung datang ke studio. Setelah itu ini ada 18 orang yang audisi Kak. 18 orang dengan skill public speaking yang berbeda semuanya ya. Betul. Ada yang reporter, ada yang wartawan, ada yang memang betul-betul mendalami dunia public speaking. Sementara saya cuma bermodalkan siaran di motor. Akhirnya setelah diseleksi 3 tahap, setelah keluar pengumuman, nama saya berada di posisi pertama. Dan akhirnya langsung ditanya apakah bersedia jadi penyiar radio. Setelah berpikir panjang, wah saya tidak punya skill penyiar radio, tapi ditawarkan bahwa nanti tidak ada experience, cuma pengalaman siaran abal-abal. Akhirnya ditanya sama manajemen, kalau betul-betul mau terima, nanti kita ada pelatihan, kita akan latih selama sebulan. Akhirnya saya memberanikan diri, saya terima. Dan setelah saya terima, saya belajar betul-betul, belajar dengan baik. Setelah 3 bulan pertama saya uji coba, itu langsung dikasih program utama. Apa istilahnya lagi kalau program prime time-nya. Selama kurang lebih setahun. Dan setelah setahun itu, karena saya mendalami dunia public speaking, dunia broadcasting, siaran, akhirnya saya bilang kepada diri saya, mungkin belajar dari pengalaman tidak cukup, harus menambah teori. Akhirnya ada beasiswa yang dibuka. Beasiswa namanya beasiswa Kementerian Kominfo, yang khusus untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan magister di dunia komunikasi. Akhirnya saya mencoba untuk mendaftar. Namun persyaratan utamanya kemarin adalah TOEFL. Dan saya kembali ke Unpar dong. Kembali ke pusat bahasa. Kebetulan saya kan jurusan bahasa Inggris. Kan memang alumni bahasa Inggris. Minimal kalau bahasa Inggris inilah. Ya akhirnya saya kembali konsultasi ke Kepala Lab Bahasa Ibu Ika Yanti Siska. Kemudian Ibu Ika Yanti Siska memang mengadakan tes TOEFL setiap bulannya kalau kotanya sudah terpenuhi. Akhirnya saya tanya ke Ibu Ika, Ibu kalau misalkan kotanya sudah cukup, saya mau daftar juga untuk persiapan beasiswa. Akhirnya Ibu Ika bantu, dia memberikan saya buku pedoman, buku TOEFL-nya untuk dipelajari. Saya pelajari selama sebulan. Akhirnya setelah itu, kebetulan skornya yang untuk memenuhi standar beasiswa itu 500. Tapi karena saya mungkin belajarnya kurang, yang pertama saya dapat skor 490. Kurang 10. Untuk mendapatkan TOEFL itu. Akhirnya Ibu Ika bilang jangan semangat, harus belajar ekstra lagi. Akhirnya belajar lagi, tes kedua dapat 503. Lumayan sudah lebih 3. Akhirnya saya pakai untuk mendaftar dan minta rekomendasi juga dari Unhas, dari Unpar
untuk kuliah di Unhas, karena di Unhas adalah salah satu mitra dari Kementerian Kominfo untuk magister komunikasi. Satu-satunya di Indonesia Timur. Akhirnya saya persyaratannya adalah minta rekomendasi jejak rekam sebagai mahasiswa di kampus S1. Akhirnya saya kembali ke WD1 Ibu Srianti, akhirnya memberikan rekomendasi kepada saya. Kemudian ke rektor juga, ke Prof Siri, kemudian ke WR3 karena saya punya pengalaman organisasi yang menurut saya cukup. Untuk menjadi rekomendasi beasiswa. Akhirnya diberikan 3 rekomendasi saya dapat. Yang pertama dari Prof Siri, kemudian dari WR3, kemudian dari Ibu Srianti. Akhirnya itu menjadi bekal saya untuk rekomendasi, dan akhirnya setelah pengumuman 10 orang dari kurang lebih 60 yang memenuhi berkas itu langsung diundang. Dan setelah tes wawancara berkas, akhirnya terpilih 10 orang yang diberikan beasiswa oleh Kementerian Kominfo. Beasiswa full untuk magister komunikasi. Sekarang sudah sampai di tahap? Sudah sampai di tahap penelitian. Waduh, keren banget Aming. Tapi di situ di kelasnya pasti orang jago semua ya public speaking, yang sekelas sama Aming. Iya sih, karena memang betul-betul ada yang mungkin basic broadcaster, reporter, ada presenter Kompas TV, presenter Kompas TV, ada rata-rata pimpinan perusahaan, ada pimpinan BUMN, yang memang butuh dunia public speaking mungkin dalam entertainnya mungkin betul. Dalam membangun komunikasi dengan mitranya mungkin ya. Betul sekali Kak. Oh berarti memang dunia public speaking ini sekarang di era digital 4.0 ini memang sangat digemari ya, sangat dibutuhkan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang berpikir bahwa S1 saya mungkin salah jurusan, teman-teman jangan berpikir bahwa teman-teman salah jurusan, karena itu memang menjadi bekal ilmu teman-teman. Tapi teman-teman ketika kuliah harus betul-betul mencari skill yang bisa teman-teman untuk adukan setelah selesai kuliah nanti. Jangan hanya kuliah saja kemudian kuliah pulang. Itu teman-teman akan kalah saing dengan orang-orang yang mempunyai skill tambahan dari organisasi, mungkin bersosialisasi dengan orang. Jadi teman-teman kalau misalkan mahasiswa baru nih Kak ya di Unpar ya, saya sarankan teman-teman untuk terlibat di organisasi, baik di himpunan ataupun di unit kegiatan mahasiswa, karena bisa membantu kita menambah wawasan, menambah ilmu, soft skill kita itu akan bisa kita pergunakan setelah lulus nanti. Memang mungkin sekarang teman-teman belum bisa rasakan manfaat organisasi itu apa, tapi setelah teman-teman lulus kuliah, teman-teman pasti tidak menyesal dan berterima kasih ke organisasi. Betul sekali. Salah satu hal itu yang kita tidak rasa sebenarnya membantu adalah ketika kita kuliah, kadang kita kuliah sampai sore. Padahal waktu sekolah sampai siang. Masuk sore ngantuk. Ternyata di dunia kerja kita memang kerjanya sampai sore. Menjadi terbiasa. Oke, teman-teman pemirsawan kita, itu tadi dialog kita sama Aming ya. Tapi ini belum selesai Aming. Kita punya challenge. Mana nih tim kreator nih? Ini tim kreator sudah menyiapkan wadah. Ada mana tandon airnya, Dek? Yang warna orange. Tandon air. Ini ada beberapa nih, Ming ya. Itu mau diapa Kak? Dimakan? Bukan lah, saya puasa loh. Oh, puasa. Jadi apa tadi judulnya ini? Judulnya ini GNS. GNS apa itu GNS? Semacam pengiriman barang. Oh, bukan. Dia adalah job and situation. Oh iya. Jadi ini aturannya, Ming. Kita kan ganti-gantian, kita kan saling challenge ya. Iya. Amin kan punya ini di dunia MC, dunia host ya, pasti punya begitu banyak experience ya. Iya. Jadi di sini akan ada beberapa beberapa challenge yang isinya itu challenge-nya adalah tentang situasi saat kita lagi MC mungkin, atau kita lagi nge-host. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita kita bakalan load saling. Jadi bukan cuma Aming saja, saya juga terlibat. Jadi saya ambil dulu baru kata. Iya. Siapa dulu nih yang pertama? Tim? Aming dulu atau saya dulu ya? Oh ya. Jadi Aming ya. Aming akan load terus cabut
Oke, diacak-acak dulu ya? Iya. Oke. Diacak-acak, membacakan Ini undian kayak door prize. Iya. Jadi isinya itu Heeh. dia adalah situasi, Situasi. semacam situasi. Bagaimana Anda mengendalikan situasi di dalam challenge itu? Oke, kita baca pemirsa ya. Iya ya, kita baca ya. Oke. MC sunatan, waduh. Aduh. MC sunatan massal, banyak anak yang nangis kesakitan. Ini gimana sih, belum pernah ini. Tapi saya coba jawab deh. Ha. Jadi situasinya lagi nge-MC. Apa tadi itu? MC sunatan massal, banyak anak yang nangis kesakitan. Banyak anak yang nangis kesakitan. Ya, bagaimana? Ini gimana ya? Ceritanya ini lagi nge-MC acara sunatan massal. Banyak anak yang Mungkin kita bisa ajak anak-anaknya bercanda kali ya. Kita MC sambil stand up comedy mungkin. dipraktekkan. Itu dipraktekkan. Bukan cuma dikasih solusi. Bukan cuma. Kalau saya nggak bayangkan. Di situ challenge-nya. Oh, kayaknya saya salah cabut nih kan. Oke. Adik-adik semua, Ya. jangan takut ya, karena sekarang ini untuk masa depan adik-adik. Ini ambigu Ya, kan? Oke. Nah, ini untuk masa depan adik-adik semua, jadi jangan menangis, jangan takut. Nanti adik-adik akan bisa melihat 10 tahun ke depan perubahan yang begitu besar. Nanti mamanya sama yang sunat juga ikut ketawa. Aduh, serius nih kalau kamu ada dalam situasi itu Iya. ngomong begitu ya? Serius. Serius. Karena memang kita harus membuat suasana jadi lucu supaya si yang disunat ini tidak merasa wah ini sudah Ya dipraktekkan dong, dipraktekkan. dipraktekkan disunat. Tidak, bukan dipraktekkan menjadi hostnya, menjadi MC-nya. Tadi itu sudah. Ya anggaplah depannya banyak. Oke. Nih. Kita Lagi- mungkin datangin satu-satu. Iya. Ya, kita udah. Halo adik, perasaannya bagaimana? Aduh, sepertinya adik ini sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Saking menikmati, jadi tidak bisa berkata-kata lagi. Salah potong Om. Aduh. Astagfirullah. Ya. Berarti Oke. saya lagi ya. Sekarang giliran Halo. kakak. Berarti saya juga harus Iya. ceritanya ini menjadi MC ya. Menjadi host di sebuah event. Iya. Bismillah, mudah-mudahan baiklah ini ininya, situasinya. Artis yang akan tampil ternyata belum datang. Waduh, gimana nih? Ganti jadi artis. Ceritanya ini sudah mau di present, Tapi belum datang. belum datang. Ya oke ya. Siapa nih? Artisnya siapa ya? Bagus ya artisnya. Siapa ya? Anggaplah Lakanuda. Ya, Lakanuda. Lakanuda sebagai artis yang lagi viral. Betul. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Ini bagaimana nih? Solusinya bagaimana nih? Kira-kira kalau orang yang kita mau present ternyata belum ready, padahal sudah rundown-nya dia. Sudah rundown. Ini dari sudut pandangnya Ami. Kalau sudut pandang saya, kadang saya ajak dulu bernyanyi Siapanya? lagu dari si artis ini. Nah, Oh, kalau iya, teman-teman bisa menyanyikan lagunya ini paling Iya. kencang, saya akan langsung undangkan bintang tamunya. Oh iya Gitu, iya, langsung iya, diundang. iya. Kalau teman-teman belum nyanyi semua, saya tidak bakalan undang bintang tamunya. Oh, nah, udah ketika- tahu, datang Iyo. Datang. Datang Iyo. Bro, Iya. artisnya baru mandi di hotel. Wah, saya bilang nyanyikan semua lagunya. Aduh. Oh iya. Oke, siapa yang hafal lagunya Lakanuda? Lagu pertamanya? Di mana repa? Oh iya, Bapak sini tahu rapnya? Iya. Tahu. Iya, saya belum panggil dulu sebelum Bapak tahu. Ada yang tahu rap kedua lagunya di album ketiganya? Ada yang tahu? Aduh, saya serba salah saya ini, artis yang akan tampil ternyata belum datang. Pokoknya kita olor waktu aja. olor waktu. Kita olor. Siapa yang sudah makan? Pasti di tempat. Iya. Oh, basi mana artis? Oke, ambil lagi. Oke. Iya. Tadi saya sudah praktek ya. Sudah tahu? Luar biasa ya challenge-nya hari ini. Sudah luar biasa. Oke, ini Harus semoga dipraktek. ini tadi sunatan, semoga ini bukan hitanan ya. Sama dong, sama.
MC lomba masak ada kompor yang meletus. Waduh. Aduh. Ya, praktekan. Sepanjang lomba masak yang pernah saya ikuti, alhamdulillah belum pernah ada kompor yang meletus. Iya kan ada, sama tahu ada apa begitu ya, ada miskomunikasi ya. Dipraktekan nih, nggak tuh. Ente sebagai host harus praktekan dong. Mungkin langsung disuruh lari ya sama penonton sama peserta. Lari. Anggaplah pesertanya di situ ya. Ya. Mungkin kalau ada kompor yang meletus, ini bukan kompor sih, kayak kadang mungkin api aja yang meluap kalau misalkan Oh ya begitu maksudnya. Ya, tapi kan pasti orang panik. Jadi orang panik. Karena kita tahu kita harus mengedukasi dulu orang bagaimana cara memadamkan api yang berada di tabung gas. Jangan langsung panik. Oke teman-teman, jangan panik dulu. Kita cari solusi sama-sama. Baik, cari kain, kemudian dibasahi, kemudian kita tutup apinya seperti itu. Langsung tidak boleh panik. Kita sebagai MC tidak boleh panik karena kalau kita panik itu nanti semua audiens, semua peserta akan ikut panik juga. Nah, jadi tambah rusuh nanti kalau kita panik juga. Jadi kita harus bisa menenangkan peserta lomba masak sama audiens yang ada. Jadi apa nih kira-kira? Kita langsung buat ibu-ibu depan sana yang lagi terhambur karena ada api yang besar. Oke, kita langsung. Ibu-ibu mohon menjauh, jangan mendekat di api, nanti ibu kebakaran. Orang pulang dong. Pulang dong. Ibu-ibu yang merasa di dekat api jangan terlalu mendekat, nanti kita cari solusi sama-sama untuk memadamkan apinya. Atau langsung telepon pemadam kebakaran. Oh ya. Atau mungkin langsung di ini ya, dikasih apa? Dikasih harapan mungkin tim teknis sudah berada di dekat lokasi kita aman kok Bu ya. Ada dari kepolisian, ada dari damkar ya. Mana nih bapak-bapak damkar? Ternyata belum ada. Oke. Iya. Mudah-mudahan bagus nih ya. Harus dipraktekkan ini masalahnya ya. Saat kita nge-MC sedang bagi-bagi door prize, banyak ibu-ibu komplain. Waduh, saya sering sekali dapat ini Kak. Bagaimana nih? Wah, anggaplah ceritanya ini door prize ya. Iya. 7, 6, 8, 2. Aduh, bagaimana ini saya Pak? Dari tadi nomor saya belum naik ini Pak. Oh ya, buat ibu-ibu yang belum dapat door prize, mungkin bisa langsung hubungi panitia. Pokoknya lempar semua ke panitia. Lempar ke saya pernah begitu Kak. Sudah mau hampir habis, sisa kalau tidak salah sisa 5 door prize-nya. Karena masih banyak orang yang belum dapat. Itu ibu-ibu yang punya banyak, ini mungkin ya, banyak kupon. Kupon temannya mungkin, kupon keluarganya diambil semua. Satu orang satu begini. Mungkin ada 10-an tapi belum dapat satu pun. Saya bilang, "Ini kupon saya banyak sekali Pak, tapi saya belum dapat." Saya tanya, "Hubungi panitianya Bu." Langsung dikasih sama panitia, langsung diam. Ya, buat MC di luar sana kalau ada yang komplain, jangan mau korbankan diri Anda. Betul. Ya. Langsung dorong ke panitia ya. Ibu-ibu ya, kenapa Bu? Hubungi panitianya Bu. Iya, Ibu akan mendapatkan sesuatu yang lebih lebih surprise di sana ya. Kepanitiaan ada di sisi kiri panggung ya, di sana Bu, di tenda biru itu. Ya, langsung aja ke sana Bu. Ya, langsung dibawa ke sana ya. Wah, ya. Ya betul ya. Ini harus sesuai dengan situasinya nih masalahnya. Ini kan real. Iya, betul. Nah, MC lomba lari karung, ada yang nangis tidak dapat karung. Ini sebenarnya salah teknis si panitianya. Ya mungkin kalau dapat seperti ini, mungkin saya suruh dibagi sesi kali ya. Kalau misalkan ada yang tidak dapat karung, jadi kita bagi 2 pesertanya supaya nanti dapat semua. Dipraktikkan dong. Oke, jadi berhubung karena ada yang tidak dapat karung, jadi kita akan bagi 2. Jangan nangis. Ya, oke. Jadi berhubung kita kekurangan karung, kita akan bagi 2 sesi. Ini kesalahan panitia teman-teman ya, bukan kesalahan MC. lagi. Jadi nanti kita akan bagi 2 sesi. Jadi yang pertama 4 orang dulu, nanti sisanya kita ikut di sesi kedua supaya karungnya cukup untuk 2 sesi. Iya. Oke, terakhir ya. Halo. Ini tantangan semua dan memang relate dalam dunia. Betul. Ini ya. Wah, susah nih. Ada pejabat yang harus naik sumbang lagu. Iya. Permintaan dari tim ketua panitia acara.
bagaimana ini saya sebagai MC ya? Diundang dengan hormat ya Bapak Kepala bla 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 untuk naik Pak. Iya Pak, permintaan dari IO Pak. Iya. Ini bagaimana nih IO-nya Bapak ini? Iya Pak, lagu yang paling dikuasai Pak. Iya. Kan kadang ya, kita dititip sama panitia undang Pak naik. Ini buat bawakan menyumbang lagu. Ini kadang Bapak yang diundang malu-malu atau apa, tidak ada itu biasa bawa Bapak malu-malu pas naik 2 lagu. Itu kenyataan dan sering terjadi. 2 lagu dan saling kejar-kejaran antara vokal dan tempo. Sehingga sebagai player itu gimana nih ya? Ya si player juga sibuk mengejar. Oke, satu terakhir. Ini sisa 2, semoga yang saya dapat agak lebih mudah. Susah semua tantangannya ya. Oke. Apa itu? Audiens masih makan, acara harus dimulai. Ada kadang ya. Iya, kadang. Dan ada juga audiens mungkin yang belum makan dari rumah, langsung datang ambil kotak langsung makan, belum dipersilakan. Jadi kita Jadi kita langsung kalau misalkan MC melihat-lihat bahwa waduh ini acara belum dimulai kok sudah ada yang makan, sudah ada yang buka. Masalahnya IO sudah kontak. Bro. Iya. Apa bukan lagi tuh kode-kodenya IO kalau harus dimulai? Apa itu? Iya. Jadi langsung kita, baik mohon perhatian Bapak Ibu yang masih beraktivitas, mohon untuk berhenti sejenak, beristirahat sejenak, kita akan memulai acara. Men, kalau berhenti sejenak berarti sebentar langsung berhenti. Mohon untuk berhenti sejenak karena kita akan mengikuti acara. Supaya berjalan dengan lancar, mohon untuk tidak melakukan aktivitas yang lain. Iya. Kata-kata paling bijaksana ya. Mohon untuk tidak makan dulu, itu terlalu itu terlalu kurang ajar sebenarnya. Terlalu straight to the point. Mohon untuk tidak makan. Baik, mohon ibu yang sebelah sana mohon untuk tidak makan dulu. Iya. Langsung ditunjuk orangnya. Aduh, berair mataku. Roasting. Ya Allah. Memang ibu-ibu yang jilbab orange ini dari tadi tambahin gimana nih Bu ya? Tidak makan di rumah ya Bu? Ini kadang kalau masalah ini Kak, ini saya sering jumpai di wedding. Iya. Ya kadang langsung orang masih ceramah di depan, kadang masih ceramah, sudah berdiri ambil makan. Ya maksudku tidak bisa ditahan sebentar. Ya, biasanya itu kalau acara wedding yang paling acaranya tercecer biasanya itu kalau ada Pak Ustadz yang mau menyampaikan nasihat pernikahan. Karena orang pikir sudah ijab, sudah ijab. Apalagi pasti karawa, sudah duduk langsung. Adepi. Saya itu paling jengkel kalau ada itu biasa itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang provokatif. Iya, dia kayak maju. Dia kayak lebih tahu daripada MC. Maju mungkin tidak apa-apa. Si tamu bilang, sebentar Pi, masih cara marah. Tidak, Jibu maju. Itu yang saya paling benci. Ada memang begitu nih, serius. Kalau kita gini itu ada biasa bapak-bapak ibu-ibu yang mau dibilang pahlawan kah atau mau dibilang dia itu provokasi orang. Provokasi. Boleh bos, masih ada ini nasihat pernikahan ini. Dan kadang juga Kak, kalau misalkan saya juga suruh orang untuk ini foto keluarga, misalkan keluarga inti orang tua. Terus ada keluarganya, tantanya mungkin omnya, naik mungkin bu foto, naik mungkin salam, naik mungkin mas solo. Orang masih foto, si fotografernya sudah tangan begini, tante. Mohon maaf ibu untuk tidak naik dulu, kita ada sesi foto keluarga. Langsung keluarga naik mungkin bu, tidak apa-apa. Ya Allah, itu sebenarnya merusak acara. Betul. Saya tuh pernah dapat seorang MC wedding, teman juga ya, perempuan. Dia kesan sudah setengah mati atur rundown, tapi selalu ada itu keluarga yang bilang Anda bisa gak kasih dulu nih ajianu masih tapi ya namanya job ya, namanya kita harus tetap profesional. Oke, pemirsa, terakhir masih ada satu Kak? Masih ada satu. Aming dulu lah. Oke. Masih ada satu. Ya, oke. Oke, ini semoga bismillah terakhir ya. MC opening warung, banyak ibu-ibu berdesak-desakan dan rusuh. Ini kembali ke ras terkuat di bumi, ibu-ibu. Ini tim kreatif kayak Sensi sama ibu-ibu ya, selalu ibu-ibu cuma tadi anak-anak ibu-ibu. Betul. Memang kalau kita berbicara ibu-ibu itu tidak ada lawannya memang. Kadang saya pernah juga MC bagi-bagi sembako Kak.
sudah punya antrian kupon, masih desak-desakan. Ini challenge-nya MC opening warung, banyak ibu-ibu berdesak-desakan dan terus mungkin takut kehabisan promo kali Kak ya. Oke, jadi ibu-ibu yang sudah hadir mohon untuk tidak berdesak-desakan. Kita atur posisi antri, kita teratur supaya ibu-ibu kebagian semua, jangan khawatir, ini kebagian semua. Kuponnya, diskonnya kebagian semua untuk ibu, jadi jangan khawatir. Nanti akan diatur. Banyak sekali begitu. Bilang menangis sana aku ya Allah. Yang tidak bisa diatur, maju ke ibu. Saya tuh paling tidak suka ada itu biasa ibu-ibu atau bapak-bapak atau apa yang dia cerdas, teliti, kapan kita jeda, di situ dia coba. Oh, ada sekali. Ketika kita bernapas, langsung, wes saya. Tuh ada sekali yang bilang, ya misalnya kayak tadi kasihnya, ya Bu, tunggu Iki berhenti bicara. Untuk tetap tenang, ini pas berhenti Iki, coba. Muka pulang cepat. Oke, pemirsa ya, itu tadi ya challenge kita ya, wah kita cukup terhibur ini ya. Luar biasa sekali, thank you. Luar biasa challenge-nya ya. Terutama yang sunatan massal tadi ini, aduh, ini buat masa depan gimana maksudnya ya? Ilmu pengetahuan kayak ini atau apa ini buat masa depan. Dan tetap selalu menantikan update-update terbaru dari Unpar Official dan jangan lupa untuk selalu subscribe ya, komen, like, aktifkan lonceng. biar kalau Unpar upload langsung ada notifikasinya. di smartphone atau di gadget Anda. Oke, sampai jumpa di edisi selanjutnya dari Mindsetmu. Saya Taufik dan saya Aming. Terima kasih banyak Kak Taufik dan seluruh tim. Sampai ketemu di podcast berikutnya dan semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.